Mik Subang, izin bertanya, izin Prof, apakah ada KUHP yang mewajibkan CCTV harus diperiksa ahli digital forensik? Oh, ini kemarin kita sudah bahas, tapi kalau pengen tahu kita akan berikan jawaban ya, karena ada pertanyaan, kewajiban kita adalah menjawab. Silakan Prof, bagaimana dengan alat bukti ini Prof? Iya, iya. Jadi memang begitu ya. Saya juga sebenarnya begini, Mister Ji. Ya Saya Prof. dengar-dengar katanya mau apa namanya digital forensik itu mau dilakukan nanti gitu loh, atau kamu akan diserahkan. Menyusul, Ini kan menyusul. jadi aneh ya, menyusul gitu loh, menyusul jadi aneh. Ah, ah. Sebenarnya itu jadi aneh. Padahal pembuktian itu kan dia bersifat artinya itu outputnya, inputnya itu kan harusnya dari digitalnya sebelumnya kan. Ya, Tapi kalau di bagian akhir sudah muncul, baru mau diproses yang awal kan jadi aneh bin ajaib, dan itu nggak mungkin, Mister Z. Itu nggak mungkin, itu sesuatu yang nggak mungkin. Jadi yang kedua, untuk menjawab ini saya mau bilang gini, nanti kalau di amar putusan itu kan hakim akan menyatakan sah dan meyakinkan bersalah, atau sah dan meyakinkan terbukti secara sah dan meyakinkan. Sah itu berarti dia merefer pada alat bukti, dia merujuk pada minimal dua alat bukti. Minimal dua alat bukti yang sah ya, yang sah. Yang sah. Jadi kalau memang di KUHP memang nggak diatur di KUHP. Tapi pasal 6 itu juga merupakan bagian dari pasal 6 Undang-Undang Hukum, pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 kaitannya dengan informasi ya, dan apa nama ya. elektronik itu, dan transaksi elektronik itu bagian dari hukum acara. Itu merupakan bagian dari hukum acara. Karena dia bersifat operasional, tata cara gitu loh. Dan di pasal 6 itu mensyaratkan dua hal kan. Pertama syarat formil, yang kedua syarat material. Kalau dia sudah syarat, itu nggak bisa lagi ditawar-menawar. Karena dia bersifat imperatif, dia bukan fakultatif. Artinya kalau dia fakultatif berarti bisa, bisa juga nggak, gitu loh. Tapi kalau dia sudah disyaratkan, berarti memang itu sesuatu yang mandatori, artinya harus. Itu perintah undang-undang. Itu makanya itu dalam konteks yang namanya hukum acara itu ada namanya interpretasi sistematis, membaca undang-undang dengan undang-undang. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh dalam pasal itu tuh, pasal apa namanya pasal tadi itu. Ketika KUHP itu nggak diatur, berarti dia harus diinterpretasikan berdasarkan pasal apa, ITE. Karena alat bukti ITE itu diatur di Undang-Undang ITE. Itu sebenarnya. Jadi pasal 5 itu kan kaitannya dengan kiabsa apa namanya eh, digital apa namanya tuh, elektronik ya. Elektronik itu dijadikan sebagai apa namanya bukti. Sementara syaratnya itu dia tunduk pada pasal 6. Itu. Begitu sih Mister Ji. Contoh juga begini nih. Kalau di tindak pidana korupsi itu kan harus ada unsur kerugian negara, Mister Ji ya. Ya. Ah, Undang-undang tindak pidana korupsi sendiri nggak mengatur kaitannya dengan kerugian negara. Maka kerugian negara itu akan ditafsirkan secara sistematis pada undang-undang perbendaharaan negara. Itu contohnya. Itu contohnya. Konsekuensinya memang itu. Makanya saya bilang, memang begini, kalau kita membaca hukum itu nggak bisa kalau kita baca secara hitam putih. Itu ada konsepnya, ada teorinya. Banyak sekali, sangat banyak. Banyak sekali saya lihat orang hukum itu ya udah sekedar ngomong aja. Begitu lalu begitu. Ngomongnya begitu. Contohnya, ini kita bicara penyertaan nantinya kan ada satu tindak pidana tapi pelakunya jamak. Berarti ada apa namanya, delming dalam bahasa itunya tuh. Ada penyertaan. Penyertaan itu kan ada teorinya. Gak bisa orang ikut-ikutan aja begitu. Lalu kemudian kita bilang, oh iya, itu artinya mereka berdua itu telah melakukan. Bisa jadi ada orang itu, kemudian dia melakukan, tapi sebenarnya bukan atas kehendak dia kan? Ya. Ataukah dia under pressure? Contohnya kayak case Eliezer kemarin kan? Itu Eliezer itu dianggap memiliki relasi kuasa dengan Sambo, lalu dia under pressure. Under pressure. Ataukah mungkin ada orang ikut-ikutan juga, tapi dia tidak dalam konteks yang namanya dalming, tapi dia itu medeplihti, pembantuan melakukan tindak pidana. Itu sebenarnya semuanya itu ada teorinya. Jadi kalau dia penyertaan, berarti teorinya itu apa? Meeting of mind. Harus ada kesepahaman di antara kedua belah pihak. Dalam kesepakatan pertama dia ada kesepahaman, yang kedua dari kesepahaman itu maka terjadi kesepakatan. Kesepakatan baru kemudian kesepakatan itu diwujudkan dalam apa? Perbuatan konkret secara bersama-sama. Makanya dalam teori itu ada dua elemen, ada dua kesalahan. Kesalahan pertama itu kalau saya jelaskan agak jauh, pasti lebih pusing, Bang Don. Tapi inilah yang akan digunakan oleh hakim sebagai parameter dia. Nah, saya contohkan, kalau ada dua kesalahan, harus ada double intense, double intense. Kesalahan yang pertama itu dia bersifat apa? Subjective on strike element.
elemen kesalahan secara subjektif nih, berarti dia masih ada dalam pikiran orang-orang itu, dalam hati-hati, artinya antara si A dan si B. Yang kedua, objektif onstreh elemen melawan hukum secara objektif, artinya kesalahan itu, si niat jahat di antara kedua belah pihak ini sebenarnya udah ada nih. Lalu mereka secara bersama-sama bersepakat untuk mengkonkretkan sesuatu yang sudah terpatri dalam niat jahat mereka. Jadi diwujudkan dalam bentuk konkret. Jadi ada dua elemen. Itu yang akan digunakan oleh majelis hakim. Itu contoh-contoh. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa oh iya mereka udah sama-sama lalu begini. Ah itu kan jumping sekali. Sementara kan kita harus punya basis argumen kan. Nah itu memang banyak ya. Saya ngelihat banyak lah. Jadi kalau kita ngobrol panjang lebar sama mereka juga saya kira banyak juga distorsi informasi sebenarnya. Itu bukan edukasi tapi penyesatan. Banyak penyesatan di mana-mana. Lalu memang ya saya paham lah ya. Kalau publik sih biasa Mr. Z. Artinya kalau publik ya, kalau netizen ya saya pikir nggak masalah lah. Mereka akan menggunakan pendekatan logika itu akan semakin kuat. Dan itu sih nggak masalah. Tapi yang agak aneh aja ketika teman-teman yang memang mengaku praktisi dan sebagainya. Tapi saya nggak pernah dengar apa yang mereka ngomong ini sebenarnya apa normanya, mana teorinya, apa doktrinnya, itu nggak ada. Padahal itu judgement loh. Itu sesuatu yang mendasari argumentasi mereka. Artinya kalau mereka ngomong begini berarti apa? Basisnya itu apa? Dasarnya itu apa? Oh berarti dia akan merefer pada norma pasal ini. Norma pasal ini berarti teorinya ini. Gitu. Tapi kalau hanya ya hitam putih ya nggak ada bedanya antara orang hukum dan yang bukan hukum. Iya. Ya kan? Iya betul. Itu sih Mr. D. Doktrinnya Prof nih saya bacakan. Doktrinnya yang penting nyerang. Nah itu doktrinnya Prof. Oke teman-temanku. Tadi ada yang bertanya mengenai adakah di KUHAP? Ada teman-teman ya. Terkait dengan CCTV ada di KUHAP. Apa itu CCTV? Itu bagian daripada elektronik. Ada ya. Silakan Anda baca di pasal 235 KUHAP yang baru. Ada tentang elektronik. Ya. Kemudian ada perintah hakim sekarang ini untuk menyediakan atau menyajikan tentang uji digital forensik. Teman-teman harusnya tertawa itu. Teman-teman semua yang ada di bawah harusnya tertawa dulu. Coba di tapping itu yang emoji ketawa. Coba Anda harus ketawa. Nanti kalau sudah Anda ketawa saya akan tunjukkan. Ya, saya kasih tahu. Ya, betul itu teman-teman harus bikin emoji ketawa. Seharusnya Anda itu mentertawai itu. Termasuk orang-orang hukum itu harus mentertawai ini. Begini loh, ini contoh sederhana saja. Saya tuduh maling. Aku nggak punya barang buktinya, nggak punya alat buktinya, Anda maling. Tak susulkan itu barang bukti di belakang setelah sidang loh. Iso ora ngono iku. Harusnya Anda tertawa. Anda tak tuduh menganiaya. Namanya penganiayaan itu harus ada visum. Visumnya tak susulkan. Ngono loh. Jadi. Ya Prof. Ini saya tambahkan sedikit. Artinya untuk biar kelihatan ya. Soalnya saya nggak lama nih. Soalnya saya nggak lama. Jadi ini saya kasih contoh lagi yang paling mudah lah. Sebenarnya kelihatannya sih mudah, tapi sebenarnya nggak semudah yang apa yang kita pikir. Saya kasih contoh. Orang-orang ini kan didakwa dengan 459 ya Mr. J, pembunuhan berencana ya. Nah, lalu kemudian subsidiarnya itu 458 ayat 1 dan lebih subsidiar lagi 458 ayat 3. Kalau dia 459 berarti pembunuhan berencana. Kalau dia 458 ayat 1 berarti pembunuhan biasa. Ya. Lalu kalau misalkan dia 458 ayat 3 berarti pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului. Coba ini kita bicara motif nih. Motifnya ini kan begini. Kalau berdasarkan dakwaan berarti kan motif itu kan didasarkan pada orang si Prio Ririn ini sakit hati kaitannya dengan 750 juta kan? Kita mesti 750 ribu. Ya. Sorry. Oke, izin saya ralat 750 ribu. Bukan juta. Iya, 750 ribu. Itu pertama. Lalu kemudian tapi berdasarkan keterangan dari si Prio sendiri apa kira-kira motif dari pembunuhan ini? Apakah mereka pengen curian, nyolong atau apa Mr. C? Artinya dia pengen ngambil barang orang-orang itu atau bagaimana? Karena kan ada dalil, ada penjelasan kaitannya dengan 100 juta. Apa tuh kira-kira Mr. C? Kalau yang disebutkan dengan Prio. Yang disebutkan Prio. Apa motifnya si Ririn itu apa kira-kira? Ini Prof Imran ini
Izin Prof. Iya, Kalau pasti ada motifnya kan? Pasti ada motifnya. 750.000. 1750.000. 750.000. Keterangan terakhir Prof Jin, kalau secara gamblang, pertanyaan itu nggak ada saya dengar dari pihak JPU ataupun dari pihak Pak Ruslandi ya, pengacara Rio sekarang. Jadi hanya digambarkan bahwa ada narasi ketika setelah terjadi ya, eksekusi itu semua. Nah, Ririn ini bolak-balik ngacak-ngacak kamar, mencari perhiasan, ngambil uang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin narasi itu saja, Prof, yang bisa disimpulkan bahwa ada penyertaan pengambilan harta dan seterusnya itu, Prof. Jin. Oke. Iya itu. Nah itulah. Kira-kira nih katakanlah begini, kalau misalkan memang dia itu tujuannya itu untuk mengambil harta. Seandainya nih ya, katakanlah pengen menguasai hartanya si korban ini. Kita anggaplah mereka benerlah pembunuhan. Mereka benerlah pembunuhnya, katakanlah. Anggaplah begitu, seandainya kita anggap begitu. Lalu kira-kira mereka itu sebenarnya kira-kira mau katakanlah kalau mau dijatuhi sanksi berarti apa tuh kira-kira? Pembunuhan berencana kah, pembunuhan biasa kah, atau pembunuhan yang diikuti disertai dan sebagainya kira-kira? Bang Don, saya tanya Bang Don coba. Kalau menurut saya 458, Prof. Oke, alasannya Ya. dia ini merencanakan untuk mencuri, mereka ini merencanakan untuk mengambil barang miliknya si Budi nih. Saya anggaplah begitu. Nah, kira-kira pasal yang akan dijatuhkan oleh hakim itu apa, pasal apa Bang Don? Mereka merencanakan untuk mengambil Ada itu kira-kira. perencanaan. Motifnya itu menguasai bandanya Harta. si hartanya si Budi. Korban. Apa kira-kira pasalnya? Iya. Ya. Iya, betul, Prof. Jadi kalau perencanaannya hanya terhadap perampasan harta, berarti bukan 459, Prof. Kecuali perencanaannya ke pembunuhan, penyertaannya adalah penguasaan harta. Jadi awalnya tadi itu juga analogi yang bisa masuk akal kalau TKP kios itu betul. Jadi ketika setelah Budi dieksekusi, nah lanjutlah penyertaannya untuk menguasai harta di rumah korban Sahroni. Jadi jalan tuh, jadi ngikut. Kenapa nggak hanya Budi saja? Kan ada analisa seperti itu. Kalau cuman berurusan sama Budi, kenapa nggak putus di Budi saja di kios, kemudian balik kanan dua-duanya? Kenapa lanjut ke rumah Haji Sahroni untuk menyelesaikan semuanya? Nah, yang lebih masuk akal ya itu tadi, Prof, penyertaan terhadap perampasan harta. Makanya dihabisi semua, kemudian dikuras lah. Itu Prof Jin. Nah, itu makanya. Artinya begini, jadi ketika mereka melakukan pembunuhan itu, mens rea-nya itu sebenarnya pertama kali niatnya itu memang lebih ditujukan pada hartanya, bukan pada matinya orang nih. Tapi untuk menguasai harta itu, maka orang ini harus mati. Nah, kan begitu kan? Berarti kalau misalkan kita gunakan delik, itu bukan delik pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu. Artinya bahwa apa? Mereka itu nggak bisa disanksi dengan 459, harus disanksi, harus dijatuhi pidana 458 ayat 3. Pembunuhan yang disertai, diikuti, atau didahului. Nah, didahului. Itu contoh-contoh bagaimana caranya hukum itu diterjemahkan gitu loh. Jadi kita nggak ngelihat nih, cuman sekedar perbuatannya nggak, tapi memang dia lebih melihat pada mens rea-nya. Saya kasih contoh lagi nih, satu nih. Ada orang, contoh ya, ini contoh. Ada orang tuh meninggal loh Bang. Apakah semua orang yang meninggal karena dipukul itu adalah tindak pidana pembunuhan? Coba Bang Don. Izin bisa diulang, Prof. Apakah nih, katakanlah begini, ada orang digebukin. Apakah semua orang semua orang yang dipukul lalu kemudian meninggal itu kemudian bisa disanksi dengan pembunuhan? Orang dipukul, Prof. Oh, kalau 458 Ya. saya rasa masuk, Prof. Kalau seketika Bukan. ya. Enggak, bukan. Ini beda case. Artinya ini kita jauh dari sana lah. Ya. Ini saya kasih contoh yang tadi bagaimana hukum itu bekerja. Hukum itu artinya harus ditafsir. Nah, contohnya begini, apakah semua orang katakanlah semua orang yang dipukul itu, semua orang siapapun yang dipukul lalu kemudian meninggal, apakah orang-orang itu kemudian para pelaku ini kemudian bisa didakwa dengan pembunuhan? Oh, bisa, Prof. Nah, ini Menurut saya bisa. perlu dijelaskan. Itu kan? Nah, iya, makanya. Jelas. Itu pasti kalau misalkan ada orang dipukul di sana, tahu-tahunya itu orang meninggal, orang logika umum akan berpikir bahwa oh ya ada pembunuhan di sana. Iya. Pasti begitu. Tapi hukum nggak begitu.
Ada tindak pidana pembunuhan, ada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. Dua-dua mati, tapi deliknya berbeda. Kalau dia pembunuhan hanya 3 pasal tadi. Pertama 459, yang kedua 458 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Berarti ada 4 tuh. 4. Cuman itu aja tuh yang disebut sebagai pembunuhan. Artinya apa? Sementara yang lainnya itu adalah apa? Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. Ada perbedaannya. Memang sama-sama mati nih orang. Yang sana membunuh, sementara yang ini menganiaya mengakibatkan mati. Itu konsekuensi penjatuhan pidananya juga berbeda. Maka nanti dilihat mens reanya ini ditujukan kemana. Kalau niatnya hanya menganiaya, lalu kemudian mengakibatkan orang mati, berarti orang itu memang pelaku itu nggak menghendaki matinya orang itu. Nah, jadi matinya si korban ini itu bukan ditarget, di luar skenario. Tapi itu hanya sebab dari akibat yang dilakukan. Tapi kalau misalkan deliknya pembunuhan, berarti mens reanya itu diarahkan kepada matinya orang. Nah, maka dititik beratkan pada apa? Niat jahat orang itu. Niat jahat orang ini, sikap batin si pelaku ini kira-kira lebih ditujukan kemana? Penganiayaan yang mengakibatkan mati kah? Ataukah mungkin memang ditargetkan untuk matinya orang? Itu yang menjadi satu kesulitan. Makanya itu ada perbedaan. Tapi kalau orang awam akan berpikir begini, semua orang yang sudah katakanlah ada orang digampar nih ya. Saya kasih contoh, ada orang digampar nih Bang Don. Nah, tapi bisa mati loh Bang Don. Iya kan? Ya, Nah, ada orang didorong loh. Mereka tuh lagi bercanda, didorong, tau-taunya jatuh tuh orang meninggal. ya, Ataukah ada orang dibentak. Ada orang dibentak. Saya nih katakanlah saya gampar orang nih, saya gampar orang. Tau-taunya tuh orang meninggal. ya. Niat saya hanya menyakiti, menganiaya. Ya kan? Bukan untuk menghabisi nyawa orang itu. Berarti itu penganiayaan yang mengakibatkan mati. Ada juga penganiayaan berat, ada juga penganiayaan dengan luka berat. Penganiayaan berat dan luka berat pun dia berbeda, padahal sama-sama berat. Contoh. Jadi memang itu ada prinsip-prinsip tertentu yang menjadi apa? Menjadi parameter bagaimana kemudian menilai itu semua. Makanya saya kalau ngelihat orang-orang, sorry ya izin, ini bukan saya ini sih sebenarnya sih. Tapi hampir keseluruhan kita ngobrol di komal-komal ini ya begitu. Ya kan? Artinya kuat-kuatan logika aja kita kan, kuat-kuatan logika. Artinya kalau orang umum sih nggak masalah. Tapi kalau ini lawyer loh, bayangkan. Iya. Ya untung saya bukan lawyer. Bukan Prof. kosong. Izin, Prof. Iya. Izin, Prof. Iya, Siap. tadi Prof betul. Memang tadi Prof sampaikan kalau tiba-tiba ada orang mukul orang gitu ya, nggak tahu tuh bahasanya tiba-tiba atau apa, terus dia meninggal, apakah itu pembunuhan? Nah, saya beranggapan itu memang sudah ada mens rea, niat buruk, Prof. Memang udah mau bunuh gitu. Tapi yang Prof sampaikan tadi saya sepakat itu. Jadi maksudnya kronologi dari awal itu yang perlu digali, motifnya apa. Ya contoh lagi mungkin yang bisa dibersamakan dengan itu adalah ketika orang tabrakan di jalan, Prof, gitu, sampai meninggal. Nah, itu bukan 459, bukan. Nah, itu mungkin salah satu contoh juga. Ya, saya sepakat itu dan itu harus detail kita bedah, Prof. Ya. Kalau nggak salah saya rasa ya memang harus detail. Nah, itulah gunanya persidangan untuk membuat terang itu, untuk apa? Itu dia. Biar pas. Izin, Prof. Terima kasih. Iya, itu makanya saya setuju sekali. Jadi kita nggak bisa ngelihat begitu aja lalu kemudian kita sampai pada kesimpulan, nggak bisa begitu. Kita belum tahu orang-orang ini merencanakan kapan, apa yang mereka bicarakan dan sebagainya kan? Karena ini mereka didakwa dengan apa? Tindak pidana pembunuhan dengan rencana, kan gitu. Nah, lalu kita udah langsung sampai pada kesimpulan bahwa ini udah 340 nih, 459 nih. Nah, ini kan konyol ya. Tuh. Itu lawyer loh yang ngomong gitu loh. Saya dengerin, ini apa sih ini orang? Sementara dalam diskusi-diskusi di Komal ini, bahkan fakta yang terungkap di persidangan sekalipun, itu nggak ada tuh bicara kaitannya dengan rencana itu. Diskusi panjang artinya nggak ada kaitannya dengan fakta mereka membicarakan kaitannya kapan ini direncanakan, bagaimana mereka merencanakan. Itu kan nggak ada. Tapi kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa ya mereka memang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana. Karena apa? Karena kita terdoktrin dengan dakwaan itu. Nah, itu kan masalah. Kita nggak tahu nih, siapa tahu rencana itu nggak ada. Mereka sampai di sana ngobrol-ngobrol, tahu-taunya rencana niat jahat itu muncul pada saat itu. Baru muncul pada saat itu. Ataukah mungkin ketika sampai di sana mereka berdebat dan sebagainya, tahu-tahu ini udahlah sikat aja habisin deh. Jadi dia suddenly, nah dia tuh nggak ada yang namanya rencana terlebih dahulu tuh nggak ada, premeditated itu nggak ada. Nah, itu yang kemudian saya juga lihat kok ini aneh-aneh orang-orang ini. Artinya terlalu gampang sampai pada kesimpulan. Itu sih Mr. Ji, saya izin nggak lama nih, Bang Ai. Prof, izin Prof sebelum Prof turun ini Mr. Ji. Bang Ai, saya mau turun, Bang Ai baru naik. Saya mau nanya ini Mr. Ji. Silakan. Izin ya Prof. Prof Imran tidak turun karena ada Bang Ai nih, Bang Ai. Nggak turun. Oke. Silakan Ari. Ya, ini Jadi nggak enak.
tentang persidangan ke depannya nih, Prof. Kemarin kan hakim kan meminta ahli digital forensik ya. Yang seharusnya itu yang Prof bilang tadi aja aneh bin ajaib ya, Prof. Tapi nggak masalah lah. Memang seperti inilah yang kita lihat ya kan. Jadi hakim kemarin meminta karena mungkin dengan waktu yang sudah mepet mungkin kan, Prof. Jadi hakim kemarin tuh meminta hanya dari tulisan, Prof. Sama bukti DNA, itu, Prof. Jadi tidak menghadirkan ahlinya langsung, tapi lewat tulisan aja gitu. Bahwa ada beberapa CCTV kurang lebih 3 atau berapa itu. Itu yang diminta nanti keterangannya ahli melalui lewat tulisan, Prof. Yang mau saya tanyain gini, Prof. Apabila barang bukti itu sudah tidak sesuai dengan yang aslinya, gitu. Nah, sedangkan ahli digital forensik baru di akhir ini baru mau dihadirkan itu loh, Prof. Itu akan menjadi apa ya? Tambahan keyakinan mungkin ya, Prof ya, buat hakim untuk memutuskan gitu ya, Prof. Izin, Prof. Iya. Jadi ini ada Bang Ai nih, sebenarnya ini bagian Bang Ai ya, cuma nanti saya ini karena Bang Ai lebih tuntas sih kalau ngomongnya. Cuman begini, potongan-potongan yang sudah ditampilkan itu dan digital forensik maupun ahlinya itu sendiri itu satu paket sebenarnya. Dia satu paket. Apa yang sudah ditampilkan kemarin, yang sudah disajikan di persidangan kemarin, itu dia merupakan output dari digital forensik itu sebenarnya. Nah, jadi bukan berarti sudah ditampilkan dulu, baru kemudian kan kemarin kan ditanyakan oleh hakim tuh, apa sudah dilakukan digital forensik sebelumnya? Nah, lalu kemudian JPU menyatakan bahwa belum. Artinya memang bahwa apa yang ditampilkan kemarin itu memang nggak ada yang namanya digital forensiknya, itu nggak ada, yang dilakukan oleh ahli itu nggak ada. Jadi kalau misalkan ahli ini tiba-tiba muncul, berarti kan ini sesuatu yang baru gitu loh. Dia harus muncul dengan artinya dengan output yang baru juga. Nah, karena itu merupakan satu kesatuan sebenarnya. Bayangkan kalau misalkan hasilnya sudah ada tapi ujinya belum dilakukan, itu kan gimana kira-kira? Hasilnya udah ada loh, tapi pemeriksaan itu belum dilakukan. Digital forensiknya itu belum dilakukan, tapi hasilnya sudah ada. Kan aneh kan? Kontradiktif ya? Nah, artinya itu kan kontradiktif. Jadi ketika dihadirkan itu, mestinya dia berbarengan. Ahli hadir, lalu kemudian hadirlah dia membawa itu tuh hasil yang sebelumnya sudah dilakukan analisa oleh dia itu dalam bentuk BAP, lalu kemudian dipresentasikan oleh dia tuh. Nanti di situ kira-kira nanti ditanyakan oleh JPU, lalu kemudian nanti juga terjadi cross examination juga oleh apa namanya PH-nya, dan juga akan didalamin oleh majelis hakim. Nah, tapi kalau misalkan surat sudah duluan, lalu tiba-tiba nanti ahlinya muncul, nah, kalau ahlinya muncul sih harusnya dia menggunakan dia dengan bahan baru. Ataukah ahli ini sebenarnya begini? Kalau ya itu sih dengan bahan baru. Tapi kalau saya tadi dengar begini, ada di satu komal yang ngomong begini, digital forensik itu akan menyusul. Nah ini kan aneh kan? Iya, akan dilengkapi. Aneh loh. Iya. Tapi itu pengacara yang ngomong. Nah, itu pengacara yang ngomong. Makanya saya kadang-kadang aneh juga nih orang-orang ini kok bisa begini. Jadi begitu Mr. Ji, izin ini saya udah sama komandan udah dicolak-colak nih. Ya saya izin mohon maaf ya. Siap. Bang Ae, izin Bang Ae. Aduh, Bang Ae udah ini sih. Ya, itu tanggung jawab Bang Ae tuh. Ya. Ayo, iya. Izin ya semuanya ya, kalian. Ya, Australia, Abah, Katia, Bang Don. Bang Ari, ya semuanya ya, izin turun ya. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan teman-teman. Kita sudah mendapatkan pencerahan. Aneh kan kalau tiba-tiba dilengkapi di kemudian hari. Aku nyuri sapi. Sapinya hilang, nggak ada. Pokoknya diproses dulu lah. Nanti gampang, sapinya disusulkan. Ya orang ngono, hukum kok ngono ki piye. Ya itu Mr. Ji, makanya ya ini juga kan bukan ahlinya yang datang Mr. Ji. Jadi keterangan tulisan melalui tulisan, ahli melihat CCTV yang kemarin sudah diperlihatkan sama kita semuanya. Itu kan menjadi apa ya, agak-agak gimana ya Mr. Ji ya. Karena rentan banget itu ya Mr. Ji, rentan ya, kita bukan nggak percaya dengan ahli ya. Itu rentan banget untuk direkayasa kan kalau menurut saya pribadi Mr. Ji. Ya itulah kita menyuarakan ini kawanku. Jadi selebihnya Anda-andalah yang menilai. Kami hanya menyuarakan. Seyogyanya ada dulu persoalan itu dilengkapi dulu, baru diajukan ke pengadilan. Bukan sampai di pengadilan, kurangnya apa Yogi? Tak tambahan nih kan ngono. Abah, silakan Abah. Abah,
Wah, ini Abah ini menikmati di Komal saya, teman-teman. Memang Komal saya itu nyaman dibuat tidur. Nih tak kasih lihat lagi ya, ada yang tidur lagi ya. Jelita, silakan Jelita, nikmati tidurmu. Tuh kan, nikmati tidur. Silakan ini untuk Bang Ai, bagaimana Anda memandang setelah diberikan informasi oleh Prof. Imran, silakan. Iya, tadi sudah dijelasin Prof. Imran ya, apa? Ya ini kan apa bukti yang dibawa ke pengadilan. Yang namanya forensik itu pasti ada proses yang harus diikuti dari awal. Tidak bisa di tengah-tengah. Ya kalau yang paling umum kan forensik biasanya dokter forensik itu ya. Coba bayangkan pengadilan, misalkan udah dituduh membunuh, tiba awalnya mungkin kejadiannya kelihatannya orang dipukul gitu kan, tapi tiba-tiba mati, padahal mungkin mukulnya pelan gitu loh, nggak keras tapi mati gitu, tapi ternyata pas di visum ketika disodorkan ke pengadilan visumnya belum ada, padahal kalau misalkan dibawa ke dokter ternyata visumnya adalah oh dia bukan mati karena dipukul tapi karena kena jantung misalkan. Nah itu kan jadi tidak sesuai fakta akhirnya. Nah sama dengan digital forensik itu dari awal juga harus akuisisi prosesnya itu harus dilalui gitu. Kemarin udah dibahas ya panjang lebar ya kemarin. Itu. Nah ini soalnya saya menarik bahas yang skenario tadi tuh, Mr. Z. Itu kan Ya, cerita versi silakan. 1, skenario versi 1 tuh Mr. Z. Ya, Yang sewa mobil 750.000 itu. ya. Ya Motif. nyatanya di dakwaan nggak ada cerita itu. Itu gimana itu polisi bisa dapat cerita itu? Iya, makanya ya motif ya. Hmm. Ya, teman-teman silakan yang tahu tentang itu bagaimana itu ada motif seperti itu loh. Layakkah dianggap sebagai motif mendorong untuk orang membunuh gara-gara 750.000? Bukan itu Mr. Z. Ya itu motif awal maksudnya Bang Ada Ai cerita tadi ya. 750, Mr. Z. Maaf. Ya itu versi BAP itu Bang Ai ya. Yang kedua kan tentang bisnis minyak goreng itu tadi dengan keuntungan Betul. 1 hari ya kan. Itu di dakwaannya kan. Udah ceritanya beda lagi tuh di skenario di apa itu namanya di dakwaan ya, di dakwaan Ya di dakwaan. udah jauh berbeda. Ada cerita baru lagi, jadi kayak bikin narasi baru. Makanya ya kalau saya pribadi sendiri agak ininya agak ngeri-ngeri sedapnya gini sih Mr. Ji. Ya kan keputusan MA aja bisa direkayasa apalagi nanti hasil digital forensik tapi mudah-mudahan enggak. Itu hanya menurut saya aja Mr. Ji. Ya, ya, inilah ini 1 menit ya, Bang Ji. Terima kasih banyak ya semuanya ya. Terima kasih. Aduh saya ketiduran. panggil kemana itu silakan pendapatnya kok langsung pamit gimana sih? Iya. Tiduran itu. Next ya, besok ya. Ya, Terima Bang. kasih banyak. Selamat Assalamualaikum. istirahat, Bang. Ya, Sehat-sehat, Prof. Bang. Abah. Terima kasih Abah, terima kasih Abah. Oke, silakan Ari di narasikan dulu. Udah. Saya Mister itu Bang A itu. Kalau nggak Bang Don. Bang Don. Bang Ari paling bisa memang mancing-mancing ya, keputusan MA aja bisa direkayasa dan seterusnya. Saya sih nggak mau nanya jelasnya lah Bang Ari, udah sama-sama tahu lah kita. Ya, biar penonton yang menyimpulkan. Tapi kalau menurut saya begini Ustaz izin Bang Ai. Motifnya udah banyak, udah gitu aja. Tergantung sekarang keyakinan hakim. Pertanyaan pertama adalah betul ada motif atau tidak? Itu dulu yang perlu hakim yakin. Ya, kalau benar sudah yakin hakim dengan poin tadi, ada motif. Apa motifnya? Karena kan dengan ada dan tidaknya motif ini itu ngaruh kepada pasal. Betul. Dengan adanya motif bisa kena 459. Dengan Betul. tidak adanya motif kenanya 458. Tadi dijabarkan jelas sekali sama Prof itu. Nah, dengan motif yang ya saya nggak tahu besok lusa bisa nambah lagi motifnya kan kita nggak tahu nih perkembangan persidangan kan gitu. Nah, menurut saya Disusulkan. sih ya yang disusulkan bisa jadi kayak ahli digital yang disusulkan tadi kan. Disusulkan lagi motif baru terkait keterangan Rio yang baru. Nah, itu kan sudah ada juga tuh. Namun di surat dakwaan betul tadi Mas Ais juga baca ya, bukan yang 750.000, jadi 100 juta sekian gitu. Nah, jadi menurut saya balik lagi ke keyakinan hakim. Yang pertama itu yakin nggak hakim bahwa memang ada motif? Kalau yakin motifnya yang mana? Nah, itu aja. Kasih Ustaz. Ya. Ya, tadi kan saya sudah bacakan yang ini teman-teman. Yang teman-teman ini kan awal ya. Kalau awal biasanya itu semua itu dirunutkan. Kalau belakangan kan saya nggak tahu ya. Teman-teman baca aja sendiri nih ya. Ini terbitnya tanggal Selasa 9 September 2025. Ini mungkin versi polisi. Tidak ada itu namanya palu godam. Jangan membantah kalau belum baca ya. Susah. Jangan dibantah kalau belum baca. Baca sendiri, itu tak gambarkan itu. 9 September 2025.
Pipa besi, instruksi. Itu di situ pembunuhannya itu nggak ada palu. Di situ tertulis batang besi, coba. Beda itu palu dengan batang besi. Kalau sekarang ini muncul palu godang, lah terus oleh nyusun dakwaan piye? Ngono lho. Silakan. Kalau saya izin instruksi, mungkin kalau baik sangkanya ada koma itu pipa besi yang ada kepalanya. Jadi bisa disebut palu. Nah mungkin yang ada kepalanya typo instruksi, lupa diketik kan mana tahu kita namanya manusia. Jadi palanya nyusul juga ya Bang Don ya. Berarti pala nyusul, barang bukti nyusul, motif nyusul, dan pasal pun nyusul kayaknya nih Bang Don ya. Ini dulu pas ujian susulan semua ya ini. Gini loh kawanku, bukan siapa-siapa. Kita ini dibikin bodoh jadinya, makanya kita ini harus lebih kritis. Makanya di Komal Mr. Z itu tidak ada yang menggiring, tidak ada menyesatkan, tidak ada, ya, tidak ada. Yang ini fakta. Kalau fakta sekarang yang kita bahas itu kan fakta di persidangan. Ada bunyi, segera ya disusulkan ya hasil lab ya, digital forensik ya, silakan ya. Itu juga lucu. Nanti kalau ada orang yang bilang itu wajar, itu aneh orang-orang itu. Seandainya dia yang jadi pendampingnya, apakah dia akan bilang oh itu wajar gitu? Ya kan aneh teman-teman. Makanya kita ini bersuara kritis. Ya, tadi ada yang menyesatkan ini itu. Jangankan kok kepikiran, jangankan kok kebayang. Nggak akan itu ada ditemukan penyesatan-penyesatan. Justru kita ini meluruskan kok bisa ya ada begitu. Yang tergiring jadi masyarakat itu. Mana mungkin ada orang maling, buktinya nggak ada, tiba-tiba sudah disidangkan. Mana buktinya disusulkan ya, segera ya. Itu kan aneh bin ajaib. Kita ini orang-orang lama hidup nih. Orang yang nuduh itu dibuktikan dulu, buktinya begini, kronologisnya begini, baru diajukan persidangan. Kalau itu terbukti ya silakan dihukum. Kalau tidak dibuktikan, tidak bisa dibuktikan ya silakan dibebaskan. Itu semua ada bunyinya dalam undang-undang kok. Jadi sekarang kalau ada bunyi segera disusulkan hasilnya, itu aneh. Dan itu kata Bang Ai tadi bahwa itu ada yang namanya digital forensik. Tidak akan ada pemeriksaan digital forensik kalau tidak original, kalau tidak asli, kalau tidak ada autentikasinya. Kok tiba-tiba hari ini ada di situ langsung ada TKP 2, langsung dibahas di TKP 2. Padahal di dakwaan itu nggak ada itu. Nah terus munculnya gimana? Tambahan. Kalau TKP itu kan harus di police line, harus itu yang kita tahu lah. Masyarakat tidak tahu. Nah masyarakat jadi bingung ini nanti kapan-kapan ada kasus lagi, ada susulan lagi TKP 1, TKP 2, TKP 3. Wah repot ini. Teman-teman sudah pada pinter, ini ada nih yang tidak ada namanya, menulis ini penyidikan yang unprofesional. Itu benar. Bagaimana bisa menentukan, itu boleh ya, tapi kan untuk menentukan rekonstruksi di lapangan itu sulit teman-teman. Makanya inilah yang terjadi. Sebenarnya TKP-nya di mana? Tadi ada pertanyaan dari Bang Don itu juga bagus sekali itu, Bang Don. Sebenarnya menstreanya di mana ini? Menstrea pembunuhan berencana di mana? Di TKP pertama atau di TKP kedua? Karena dua hal yang berbeda itu. Kalau niatnya membunuh itu selesai sudah pada saat itu. Di Budi udah mati. Tetapi niat merampok itu di mana? Jadi ada dua hal itu yang berbeda itu. Membunuh khusus untuk Budi, merampok khusus untuk yang 4 orang di rumah tadi. Inilah kan jadi satu. Nah, ini kan mencari menstrea itu. Itu benar tadi pertanyaannya hebat. Silakan, Bang Ai. Ya, nah, balik lagi ke berita detik tadi, Mr. Z. Itu kan tadi tanggal 9 ya, Mr. Z. Ya, tanggal 9. Saya Kalau nggak salah ceritanya itu ditangkap tanggal 8 tuh, Mr. Z. Iya. Kira-kira apa kalau kita tafsirkan tadi? Ditangkap tanggal 8, tanggal 9 udah dapat cerita utuh kira-kira gitu. Ya, kalau ini menurut saya ya, kalau yang begini ini pengakuan asli, original. Kalau saya belum ada orang udah jadi ini masih Bang Zi. Kalau saya ini kan belum ada orang lain masuk. Ini kan
antara antara tersangka dan polisi. Kalau ini Betul. terbitnya ini tanggal 8, terbitnya tanggal 9. Ini versi polisi sudah seperti ini. Mm-mm. Kalau sudah Ini ada campur pengakuan ya tangan yang kira-kira ya. kira-kira berdasarkan pengakuan kira-kira. Nah, cuman yang menarik ketika ngomongin alat untuk pembunuhan, yaitu pipa besi. Apa iya dokter terima kemarin langsung udah keluar visum et repertum besoknya untuk 5 jenazah? Ini ini kan jenazah itu kan tanggal 1 ya. Jenazah tanggal 1 ya, maaf. Iya ya, betul 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 betul. Jenazah tanggal 1 ya, iya. Ya, Berarti tanggal itu 1. masih Kalau berarti kan gini kan. Polisi kan ini ngomongin etikanya ya. Etikanya polisi tidak boleh ngomong alat pembunuhan langsung kecuali dapat info dari visum, betul nggak? Mister J, harusnya logikanya gitu kan. Jadi tidak boleh mengasumsikan sendiri. kalau visum itu enggak bunyi tentang alat. Visum Kira-kira itu gitu. terdapat visum itu nggak pakai kira-kira. Hmm. Bunyinya itu visum itu begini, terdapat luka selebar ini di bagian Oh iya ini. iya benar. Itu Iya. itu visum. Tapi kalau otopsi itu beda lagi. Bunyi otopsi itu ada luka selebar ini dari benda tumpul kayak gitu. Ah, kalau pengakuan adanya apa namanya pipa, saya yakin itu pada saat diperiksa. Kamu mukul pakai apa? Pakai pipa, Pak. Tulis saja pipa. Kemudian dibuatlah kronologis untuk media. Itulah bunyinya. Kita tim horenya Tony. Oh, gini berarti baru datang terus ini. Saya bilang, Dok, saya buktikan kan. Namanya Jeremy ini, SPKN ini, pasti namanya kuman ya ini. Datang, tidak melihat, tidak bicara, tahu-tahu buang kotoran. Coba teman-teman dibaca itu, Jeremy itu. Itu kan yang saya sudah bilang tadi, yang begini-begini modelnya. Datang, buang kotoran, lalu pergi. Jadi saya bilang, kalau polisi menanyakan, kau pakai apa? Pakai pipa. Sudah dibuatlah kronologis. Kemudian konferensi pers pengungkapan kasus. Ini tanggal 8 ditangkap, tanggal 9 sudah ditulis. Artinya apa? Sudah mendapatkan informasi berita ini. Dari mana dapatnya? Ya, kalau wartawan pasti dapatnya dari polisi. Di sini sudah lengkap di situ kronologisnya, kemudian motifnya, termasuk melakukannya pakai apa. Nah, dari sinilah sebenarnya kita ini membaca. Kalau ini kita mau protes, berarti kita ini kalau fakta persidangannya seperti ini, kita ini dibohongi oleh berita ini. Terus masyarakat bisa apa kalau dibohongi seperti ini? Kan begitu, Bang Terus ini Ya, silakan. ada informasi baru dari Bang Kopi Pahit tuh. Ini lumayan Apa itu? mantap juga. Jadi tanggal 23 September infonya warga sudah tahu bahwa Budi dieksekusi di kios. 23 September, Mr. Ji. Nah, logikanya harusnya surat dakwaan udah nggak kayak gitu. Udah 2 lokus. Kalau memang fakta itu diangkat di berkas. Nah, biar lebih jelas, Mr. Ji, izin saya mundur dulu, turun ke bawah nih, biar Kopi Pahit naik. Cocok, Mr. Ji ya? Aku tahu maksudmu. Dah, itu aja. Bukan, ini informasi baru kita harus apa? Cerna ini, Mr. Ji toh? Ya. Aku udah paham, maksud begini udah paham. Itu udah lama hidup. Paham aku. Iya, Bang Kopi Pahit silakan. Saya nyimak dari bawah. Caranya dulu begini. Bang Don, Yuk. Anda harus bertanggung jawab. Silakan Bang Don panggil Kopi Pahit untuk Kopi mengisi. Pahit siap. Ya sudah. Kopi Pahit di bawah tuh. Saya turun dulu. Izin semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ini sudah lama hidup loh masih dibohongin ya teman-teman. Padahal dia itu sudah mau deket-deket bantal itu. Ayo Kopi Pahit, ini tunjukkan personamu. Assalamualaikum. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, berawal kan aku tentang mobil pick up. Nah, aku cari-carilah di pernyataan si Evan kan tentang mobil itu. Dapatlah di KDM. Terus aku cari lagi dong karena belum dapat jawaban siapa sih yang ini yang ambil mobil itu sewa itu. Nah, ternyata ada jawabannya di Tony kan. Evan kan ditanya ke Tony udah lama itu. Jadi dia menyebutkan nama Agus. Agus itu di mana? Yaitu orang tetangga TKP dibilang. Aku kan penasaran tuh kan. Ku cari-cari lah di Facebooknya si Budi kan. Nah,
ketemulah nama Agus itu ternyata berteman gitu. Nah, saya searching lihat, oh si Budi ini konten kreator, orang media gitu kan. Ku cari, ku scroll gitu ininya kan apa VT-VT-nya kan. Loh kok ada tanggal 13 dia semacam live ya, mungkin direkam sama dia tanggal 13 September. Dia bilang TKP TKP ini tempat pembunuhan, dia bilang gitu. Sudah saya rekam layar akhirnya kan supaya tidak menghilangkan captionnya. Jadi kalau saya download kan captionnya hilang. Ya. Nah, jadi saya rekam layar, termasuk komentarnya juga saya rekam layar. Ya gitu sih. Berarti kan dugaan saya tanggal 13 itu kan setelah pendobrakan. Karena pendobrakan tanggal 11 kan. Nah, tiba-tiba ada yang up. Nah, sepertinya orang media juga ini, si Agus ini. Oke. Itu yang saya terima. Udah saya buatin PT. Gitu. Bang Kopi Pahit mau nanya itu kalau yang satunya itu yang pas VT satunya Itu nanya itu justru siapa? Kataku mirip-mirip Ari Porong ya, kataku dalam hati. Jangan-jangan Ari Porong ini bestinya si Budi. bisa aja Bang Kopi Pahit nih. Oke, berarti sudah di-up ini. Udah aku up itu, ya aku mungkin nggak perlu izin juga ya. Itu kan sudah di up sama dia, berarti sudah menjadi konsumsi publik. Karena aku lihat nonton udah 10 ribuan juga itu video dia. Oke. Artinya naik apa enggak? Maksudnya? Maksudnya menjadi konsumsi publik, menjadi viral, menjadi sesuatu yang wow atau Pada tidak? saat itu sepertinya iya, karena penonton sudah rame, yang nonton tuh hampir 10 ribuan kan. Nah kita ini kan baru nih, karena nggak pernah mantau waktu awal-awal kan. Ya. Itu. Iya, maksudnya ditindaklanjuti apa enggak? Kata-kata itu walaupun ramai itu ditindaklanjuti Nggak apa ada enggak? sih, nggak ada. Belum tahu saya berita selanjutnya. Ya. Nah, itu. Belum tahu berita Ya, selanjutnya. silakan. Karena kalau menurut saya, kalau itu mudah menjadi temuan, kan dia lapor dong ke polisi bahwa ini ada ini. Nah kan, gitu. Ini otomatis di polis lain lagi itulah kan. Oke. Tapi kan ini tidak. Iya, itu yang saya maksud. Itu kan. Oke, itu kan artinya apa? Orang lain yang up, orang lain yang suarakan itu tidak akan naik dan tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, betul kan maksudnya? Iya. Tidak ditindaklanjuti kan? Artinya kalau tidak ditindaklanjuti itu diabaikan, oke? Gitu. Jadi kalau soal TV baru, buktinya kan diabaikan. iya benar, bisa jadi. Nah, yang jadi pertanyaan kan buktinya itu diabaikan. Kan pengacara korban tuh kan Harry ya. Harry bilang, oh saya ada bukti baru waktu di KDM. Bukti baru apa? Oh belum, nantilah, nggak enak dulu penyidik. Oh ternyata ini gitu, video ini gitu. Artinya dia sudah tahu dong si Harry itu, ya kan? Pengacara korban itu kalau di situ ada temuan. Ya. Gitu. Artinya dia menyimpan barang bukti nih. Oke, Kopi Pahit. Standby dulu. Oke, standby dulu. Ini membuktikan bahwa kasus ini tidak seperti yang kita bayangkan, sederhana, paham dan sebagainya, ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa kasus ini tuh dibuat seperti drama. Spesial D, Mr. Blin kok nggak pernah ikut Mr. G, saya blokir dah ya. Saya blokir, dia lagi ada masalah di tempat lain, jadi saya tidak mau ikut-ikutan. Oke, silakan, Si. Iya, Mas Jordi. Saya lagi mau coba. Ini kan ada tadi Anissa di bawah itu nulis, dia lihat video yang dari seperti yang dilihat oleh Bung Kopi Pahit tadi, katanya 13 September itu sudah ada polis lain. Nah, ini menarik. Kalau memang sudah ada polis lain, berarti kan polisi sudah menduga itu TKP. Ya kan? Kalau sudah ada dugaan itu TKP dan polisi sudah pegang CCTV. Ya, gimana Mas Jordi? Halo? Teruskan, itu bagus tuh. Ya, kalau misalkan ternyata udah Nah, teruskan, itu bagus. Kemudian polisi juga sudah pegang CCTV bengkel. Kenapa kok tidak dilakukan digital forensik dari awal dan kemudian apalagi ada bukti critical evidence yang tadi ya, angkut-angkut yang kemarin CCTV itu disampaikan di sidangnya Ririn dan Priyo. Kenapa kok nggak disampaikan itu sebagai alat bukti? Padahal punya waktu itu kan di bulan September tuh. Sementara persidangan berkasnya itu di bulan Februari kemarin kan panjang tuh waktunya itu. Nah, ada apa ini? Kok baru dibuka sekarang? Pertanyaan bagus. Gitu.
Pertanyaan bagus. Oke, nanti kita akan bahas itu. Pertanyaan bagus. Nah, ada apa? Kenapa tidak dicantumkan dalam BAP, tidak ada cantuman dalam surat dakwaan dan sebagainya. Oke, terima kasih. Bang Dede dulu kita sapa. Assalamualaikum. Dan saya tambahin dikit, dan tidak ada 90 adegan di rekonstruksi. Tidak ada adegan, tidak ada 90 adegan rekonstruksi ya. Kalau boleh tahu, Oke. itu kapan dilaksanakan, Bang? Ada yang tahu nggak? Apa Bang Ye? Tanggal rekonstruksi itu kapan? 12 November kalau nggak salah ya. 12 November, lebih lama lagi berarti ya. Iya. Masih lama lah, jauh Iya. dari 13 Punya September waktu itu. yang banyak lah untuk melakukan. Iya, betul. Kan jadi pertanyaan saya, kenapa rekonstruksinya di lapangan tenis Polda ya gitu kan? Jadi chemistry-nya nggak dapat. Oke, Mail. Oke, Mile, silakan. Saya kasih Bang Dede dulu ya, Silakan Bang Dede. Wah, selamat malam semuanya. Terima kasih kesempatannya. Saya sebenarnya cuma ingin nyimak aja, tapi ini dari Kopi Pahit ini ada informasi baru yang cukup juga menggetarkan ya. Jadi bingung juga. Tapi anehnya kenapa kok nggak di blow up di media sosial ya? Di media sosial maupun di berita-berita yang ada di apa itu namanya? Koran ataupun TV ataupun media sosial mengenai hal ini, hal yang baru ini. Kenapa nggak ada blow up dari situ? Itu kan juga menjadi pertanyaan juga. Apa masih disanksikan? Padahal tadi di bawah ada typing kalau itu sudah ada polis line gitu loh. Masalahnya saya mau tanya ke Bapak Kopi Pahit ini. Apa sudah dengar semua mengenai hal itu? Gak ada blow up sama sekali loh. Belum saya Apa bisa dipercaya? belum saya lihat karena kan kita kan kayak saya ini kan ngawal kasus kan harus lihat berita-berita awal kan. Jadi kita bandingkan dengan sekarang ini yang mana gitu. Tapi kalau yang saya temuin baru yang itu sih, tentang ini kebetulan orang media juga ini, konten kreator juga, orang Indramayu kayaknya di habis ini. Nah itu dia. Kalau dia justru konten kreator, justru dia semacam wartawan juga. Tapi kenapa hal itu nggak di blow up di media gitu? Sehingga terang dari awal, ataukah gimana, ada dugaan-dugaan lain yang mungkin memang harus ditutupi. Nah, itu yang juga menjadi pertanyaan, dan mungkin apa bisa menjadi isu liar juga, apakah benar demikian. Tapi kalau menurut typingan di bawah tadi, sudah ada polis lain loh, padahal sudah ada polis lain, itu berarti sudah resmi dinyatakan bahwa tempat itu sebagai salah satu tempat lokus pembunuhannya. Nah itu juga. Terus ya itu mungkin itu satu dulu ya, nanti mungkin yang lain dijawab ini mengenai akan dihadirkannya digital forensik di sidang ke depan. Nah, saya bertanya, dari video yang ada itu, rekaman CCTV yang ada itu, apa sudah bisa dipastikan walaupun nanti dihadirkan ahli forensik, apa sudah bisa dipastikan kalau itu sumber itu sudah nggak karuan gitu loh. Sumber CCTV-nya itu sudah nggak original lagi gitu loh. Itu saya kira itu ya. Terima kasih. Oke, Bang Dede, stop dulu ini. Bang Ai, bagaimana kalau sudah sekian lama ini? Apakah bisa dijamin originalitasnya, Bang Ai? Ya, berat ya begini. Kalau yang jelas gini, problemnya begini. Ini saya coba menduga-duga ya. Jadi biasanya kalau orang forensik itu apa yang dilakukan itu biasanya kan setelah akuisisi itu kan ada proses, prosedur, ada syarat dan sebagainya yang harus dipenuhi ya. Kemudian dilakukan yang kemarin kalau orang nyebutnya cloning. Nah, biasanya orang-orang kita tuh imaging. Ya, kita imaging itu kayak seperti ya paling gampangnya cloning lah ya. Cloning di level sistem dulu. Nah, nanti baru kita ambil konten sistemnya itu termasuk filenya dari situ. Nah, sekarang jadi pertanyaan kan begini nanti. Oke, penyidik udah megang sistemnya. Jadi pertanyaan, sistem ini ori nggak? Sementara orinya udah rusak gitu. Ya. Gimana kita mau yakin bahwa image yang dipegang oleh penyidik sekarang itu adalah orinya? Udah nggak bisa. Karena yang aslinya udah corrupted. Bisa dipahami nggak sih? Ya, apalagi saat didengar sudah dikembalikan. Ada yang dikembalikan. Dikembalikan pula.
Gitu. Nah, itu jadi Jadi nge-break gitu loh. ngebreak Apa ya. prasyaratnya ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa menjamin apakah itu original atau tidak, kita tidak bisa menjamin. Begitu. Memang ya teman-teman ya, wajar ya kalau kita bersuara tentang ini. Kenapa? Karena ada kejanggalan-kejanggalan. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan kan? Ada kejanggalan-kejanggalan. Karena kejanggalan-kejanggalan itulah kita bersuara kawan-kawan. Kalau Maaf kita Mr. bersuara J. jangan dipikirkan bahwa kita ini sedang pansos, jangan. Maaf Mr. J. Kalau ya silakan. Iya, katakanlah itu menjadi kejanggalan-kejanggalan. Tetapi di dalam kenyataannya, hakim meminta supaya ke depan nanti dihadirkan tim ahli digital forensik dan ahli ITE. Nah, ini hakim ini bertindaknya bagaimana? Apakah nanti akan menjadi protes dari masyarakat atau di sidang itu menjadi protes dari Tony, pengacara Tony, ataukah ini nanti bisa dikatakan bahwa peradilan ini nggak fair? Nah, itu yang menjadi tanda tanya buat saya. Kalaupun toh itu ditampilkan di akhir cerita ini, digital forensiknya, itu peradilan ini bagaimana ceritanya nanti? Apakah dianggap fair atau tidak? Itu saya kira juga berpikir di situ. Terima kasih. Oke, jangan dipotong dulu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi ketika ada hal semacam ini, kami, ya mungkin teman-teman juga para mahasiswa di kampus-kampus sana, terus para dosen, para ilmuwan, para praktisi hukum juga menjadi bahan kajian. Kalau ini terjadi justru akan menjadi bahan referensi. Kalau ini berkelanjutan bisa jadi menjadi jurisprudensi. Nah, apakah ini bagus untuk penegakan hukum? Ya, kita semua sekarang ini sedang disajikan ya. Kalau teman-teman tahu ini sebagai bahan ini studi nih. Teman-teman mahasiswa sana ada loh hakim yang meminta bukti di belakang kasus. Ada loh, jadi jadikan bahan penelitian oleh mereka-mereka. Kalau itu terjadi. Begitu kawanku. Jadi tidak harus hakim sekarang ini memutuskan apa, kita nggak akan tahu, dan ini jadikan bahan seperti apa, kita juga tidak akan tahu. Tetapi karena ini sudah ramai di publik, maka itu akan menjadi bahan kajian oleh mereka-mereka. Di suatu saat nanti ada kasus seperti ini akan dijadikan referensi, akan dijadikan jurisprudensi, akan dijadikan bahan penelitian. Bahkan mungkin ada yang sudah membuat bahan kajian sebagai bahan penelitian di studi pendidikannya. Bisa jadi. Betul tidak, Bang Ai? Betul, Bang. Jadi sebenarnya ini ada problem. Kalau saya takutnya gini ya, ini coba ngomong yang lebih luas lagi, bahwa ini kan ada terminologi digital forensik, ya kan? Apa yang dipahami akademisi, apa yang diharapkan hukum, sama mungkin apa yang ditangkap oleh publik, bisa jadi bendanya beda nih, apa? Secara konsep bisa sangat berbeda nih. Nah, saya asumsikan hakim itu juga mungkin publik ya, yang mungkin belum well trained apa itu digital forensik. Saya khawatirnya nanti punya definisi sendiri apa itu digital forensik. Ditambah lagi kemarin tuh peristiwa yang ijazah Jokowi itu yang banyak dilihat orang itu kan Rismon adalah sosok digital forensik. Padahal apa yang dilakukan Rismon itu bukan digital forensik. Yang dilakukan Rismon itu adalah digital image processing. Ya, kalau kita balik lagi ke bahasan yang kemarin, digital forensik itu ilmu sendiri, digital image processing ilmu sendiri. Tetapi dalam melakukan tugasnya, digital forensik bisa pinjam ilmu lain, termasuk ilmu digital image processing. Tapi apakah butuh? Belum tentu. Kalau ternyata hasil imaging yang sudah didapat, atau hasil video atau foto yang didapat, udah sangat jelas, nggak perlu lagi diproses dengan digital image processing. Nah, paham ya sampai sini ya? Nah, saya khawatirnya apa yang diasumsikan di kepala hakim adalah digital image processing, tapi dibunyikan sama hakim sebagai digital forensik, padahal bukan. Itu dua hewan yang sangat berbeda. Begitu. Oke. Inilah yang menjadi kekhawatiran kita, kawan-kawan. Sepanjang ini disuarakan di publik, publik akan menilai. Publik akan menilai. Apa yang dikatakan publik itu, nih, mungkin pihak yang berpihak-pihak itu, ada pihak Ririn, pihak
Priok, mungkin berbeda pernyataannya, berbeda sudut pandangnya, tapi kita tidak. Justru ini menjadi sesuatu hal yang aneh ketika ada namanya disusulkan setelah adanya dinamika persidangan. Begitu. Bagaimana menurut Bang Ari? Adakah yang namanya disusulkan itu, Bang Ari? Kayak ujian susulan aja, Mr. J. Ya, emang. Aduh, saya malah berpikir kebalik lagi nih, Mr. J. Ya, yang penting otak kita jangan terbalik. Iya, saya berpikir kebaliknya gini. Makanya yang saya bilang ada banyak-banyak kejanggalan seperti ini itu kan seharusnya apa ya? Saya meyakinkan bahwa memang sepertinya adanya rekayasa gitu. Lokus yang aslinya jangan benar-benar memang ada di kios ini, Mr. Z. Tunggu dulu, saya baca dulu ini dari Farel. Janggal yang ngangkat beras kok gak jelas. Justru aku bilang janggal lagi, bukan ahlinya, tetapi bilang jenazah. Janggal kan? Janggal, betul kan? Oke, lanjut Ari. Nah, itulah makanya kenapa kok banyak yang disisakan gitu loh, banyak banget yang tiba-tiba muncul gitu loh di akhir-akhir ini gitu loh. Ada apa gitu loh. Kalau menurut saya memang meyakini sih, Mr. J, sepertinya kalau misalkan di warung itu lebih mepet lagi sama kios itu kan. Di kios itu kan ada yang di CCTV itu kan tuh bangunannya mepet banget gitu loh. Eh, Bahkan mungkin seharusnya kalau memang penyidik ada beberapa CCTV yang didapat di situ berarti bisa jadi lebih banyak itu, Mr. J. CCTV yang didapat itu. Kenapa hanya yang abu-abu seperti ini aja gitu yang diperlihatkan itu loh. Ternyata masih banyak simpanan-simpanan CCTV yang mungkin memperlihatkan apa namanya ya kejadian yang sebenarnya gitu loh. Oke, kita itu berharap itu ya dalam proses ini itu ya jujur, terbuka, transparan dalam prosesnya loh ya. Nah, ketika kita melihat dinamika seperti ini masuknya di mana? Masukkah di jujur, terbuka, transparan, atau justru abu-abu? Nah, masyarakat itu menyorot hal-hal semacam ini tuh yang abu-abu itu. Justru menimbulkan pertanyaan tadi Bang Dede sampaikan, Copy Pahit, Bang Ai sampaikan bahwa ketika ini kita tidak tampilkan secara terbuka akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan publik. Nah, pertanyaan publik itu juga terpecah. Karena apa? Ada kepentingan di situ, kepentingan mendukung ini, mendukung itu. Jadi susah teman-teman. Nah, makanya kita ini yang masih otak-otak waras ini, kita bicara aturan saja. Ketika perkara itu disajikan, maka haruslah terpenuhinya begini. Ini yang harus terpenuhi. Artinya apa? Sebelum perkara itu disidangkan, itu sudah terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi namanya cacat. Kalau cacat itu juga ada tata caranya hakim. Apabila dakwaan cacat itu bagaimana? Apabila pembuktiannya tidak sesuai itu bagaimana? Nah, sekarang ini hakim memperlihatkanlah kepada kita semua bahwa jangan bilang nih dakwaan mantap. Itu dakwaannya itu keliru kalau melihat, membaca, mendengar dinamika persidangan. Pengacara-pengacara yang lain itu juga harus belajar di sini. Adakah begitu kasus seperti ini tuh? Di belakang baru disajikan barang buktinya. Kalau sebagai pengacara terdakwa siapapun Anda, kalau ada kasus-kasus seperti ini, justru Anda lah yang paling getol berbicara, bukan justru Anda menyerang orang lain. Ngono loh. Gimana Bang Dede? Maaf, gini Mr. J. Saya ini juga kadang-kadang jalan-jalan ke Komal lain. Masalahnya pengacara-pengacara yang lain juga menggiring opini dan itu pun menjadikan masyarakat ini terbelah. Kita orang yang awam-awam ini yang kasihan dan ulasannya itu nggak mengenai teknis hukum. Jadi cenderung condong menyudutkan yang sebelah sana, menyudutkan yang sebelah sini. Nah, yang kasihan ini yang awam-awam. Nah, kalau Komal di sini saya
sangat setuju sekali, ini positif sekali. Gitu. Contohnya ketika saya tanya bagaimana mengenai dikatakan apa namanya, penyidik ini kurang profesional. Oh, ditolak. Sudah profesional. Sudah profesional. Dia hanya menyampaikan sebatas yang dia beri keterangan itu, kalau sudah dikatakan fix sama jaksa, ya sudah, tugasnya dia selesai. Tugasnya dia selesai. Dan saya tanya juga mengenai dakwaan dengan nanti kelanjutan penuntutan gimana. Ya, jawabnya juga, saya rasa juga nggak memberikan pemahaman hukum gitu loh. Saya kira juga itu. Jadi sasarannya juga yang kita yang awam ini yang menjadikan terbelah gitu loh. Ya syukur-syukur kalau di Komal ini saya bisa dicerahkan gitu. Terima kasih Mr. J. Mr. J. Baik, Oke. ya silakan. Oke. Ini Mr. J. Apa jangan-jangan kita ini difokuskan dengan CCTV hanya di depan gerbang itu aja ya? Tapi kita tidak pernah membicarakan di mana pintu masuk di belakang itu, Mr. J. Karena yang saya lihat itu sepertinya mungkin kadang-kadang mungkin almarhum Budi itu mungkin bersama istri dan kedua anaknya itu kadang-kadang memang tinggal di kios itu. Nah, Oke. Oke. Itu jangan mengandai-andai dulu. Kalau sudah mengandai-andai itu bukan fakta, aku nggak mau. Begini saja ini. Tadi Dede bilang, aku sudah mampir ke Komal-Komal lain. Oke, begitu Dede ya? Iya. Oke, ke Komal-Komal lain. Saya anggap begini ya Dede. Kita ini kan manusia. Manusia itu dikasih pilihan. Ini saya kasih contoh nih Dede. Kamu pilih yang mana ini Dede? Di antara tiga ini saya kasih contoh. Kamu pilih yang mana? Kamu sebagai manusia yang punya pemikiran untuk memilih. Ada rumah bordir, cantik-cantik di situ. Ada rumah hantu, isinya itu hantu semua. Kemudian ada rumah nyaman. Kamu pilih yang mana Dede sebagai manusia? Yang terakhir Mr. J. Ya kenapa kau coba masuk ke rumah bordir? Saya hanya sebagai Masuk ke rumah hantu. Ah gitu loh. Oh tes ya. Naikin Oke aja, teman-teman. Mr. J. Oke teman-teman, sabar dulu. Saya ingin menjawab pertanyaan yang dari bawah tadi. Ya, kita ini manusia dikasih pilihan teman-teman. Kalau ada rumah bordir, ngintip saja sudah nggak ini. Rumah bordir, rumah hantu, rumah nyaman. Masuk aja ke rumah nyaman. Kalau rumah nyamannya lagi tidur, ya tungguin sebentar. Kita simak asisten. Halo asisten. Ini ada yang nanya di sini nih katanya. Kalau jaksa tidak bisa membuktikan bagaimana? Kita simak. Lanjut asisten. Jika jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya di persidangan, hakim akan menjatuhkan vonis bebas, free sprak, kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum acara pidana di Indonesia di mana pihak yang mendakwa wajib membuktikan kesalahannya. Konsekuensi dan proses hukum jika dakwaan tidak terbukti meliputi 1. Vonis bebas murni. Hakim harus membebaskan terdakwa dari segala dakwaan apabila dakwaan tersebut secara sah dan meyakinkan tidak terbukti menurut hukum. 2. Hak untuk direhabilitasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHAP, terdakwa yang diputus bebas berhak mendapatkan rehabilitasi, pemulihan hak, nama baik, dan martabatnya. Dan 3. Jaksa bisa menuntut bebas. Dalam praktiknya, jika jaksa sendiri merasa gagal membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam proses pembuktian, jaksa dapat mengajukan tuntutan lepas, onslek van rekat vervolging, atau bahkan tuntutan bebas di akhir persidangan. Oke, itu semua aturan. Aturannya begitu. Kalau teman-teman netizen bilang, itu kan harus. Ya silahkan saja. Tapi kita ini kan berlandaskan atas aturan. Ngono loh, Bang Ari Porong. siap Mr. J. Lanjutkan, jangan bilang siap saja, lanjutkan. Itu tadi sih kalau saya Mr. J dengan yang dijelaskan nama Prof. Emran itu sudah sangat-sangat jelas gitu loh, ada apa gitu kan. Kalau misalkan bukti-bukti yang seharusnya di depan harus dilakukan, kenapa enggak gitu. Memang kan dari awal kalau saya pribadi yang saya lihat gitu, yang saya utarakan tuh kan ya kejanggalan-kejanggalan itu tadi, dengan sesuai apa yang fakta yang pernah saya lihat dan apa yang fakta yang pernah saya alami gitu loh Mr. J. Jadi memang adanya kejanggalan-kejanggalan itu. Nah, itu yang saya kulik gitu loh.
dengan kesaksian-kesaksian dari awal saya bilang kenapa sih? Karena kan menurut kalau nggak salah Dokter Krishnamurti juga itu kan memang 70% itu Mr. G untuk apa ya? Adanya tindak pidana kekerasan untuk mengedepankan asas pengakuan itu tadi Mr. G. Makanya saya kadang-kadang saya suka lupa juga mau nanya sama Prof. Emran itu kalau memang benar-benar KUHAP yang baru ini mengedepankan SCI itu tadi, ya mudah-mudahan jangan sampai ada lagi tuh kasus-kasus seperti ini gitu loh. Karena yang saya lihat juga ada beberapa kasus juga itu yang justru korban malah dibilang begal katanya. Ada satu kasus juga itu, nggak jauh-jauh juga itu di daerah-daerah Jawa Barat juga itu kalau nggak salah itu. Makanya ada apa sih gitu loh? Apa untuk wilayah Jawa Barat atau sekitarnya masih memakai dengan cara-cara yang lama itu tadi, Mr. Z? Oke, oke, sabar dulu ya, sabar dulu. Dari Dede, hurufnya Dede. Saya heran, para advokat kok banyak beda pendapat. Apa mata kuliah advokat tuh beda kali ya? Enggak Bu. Mata kuliahnya sama. Yang beda itu kepentingannya, tujuannya, ya. Oke, ini kan yang kita bahas mengenai CCTV ya. Kenapa CCTV itu kok ditayangkan sepotong-sepotong, kemudian sedikit-sedikit, kemudian kok tidak dilakukan uji digital forensik, gitu kan? Itu yang penting, teman-teman. Tapi teman-teman ini rada-rada pelit nih. Itu masalahnya, walaupun sudah pagi, tapi ya tetap tap-tap layar dulu lah teman-teman. Tap-tap layar. Karena tap-tap layar itu apa namanya menunjukkan bahwa Anda loyal kepada saya, loyal kepada Komal kita ini ya. Di sini ada Wage, bagaimana CCTV-nya gitu Wage ya, Wage, CCTV-nya seperti apa? Ini ada yang dimakan tikus, tidak begitu. Intinya begini, apapun itu CCTV haruslah didapat dengan cara-cara yang sesuai prosedur, haruslah asli, original gitu ya. Oke. Kalau nggak percaya, saya tanya dulu sama asisten ya. Asisten, coba pakai lipstick dulu. Jangan tidur mulu asisten ya. Kalau rekaman CCTV itu bagaimana menurut asisten? Dengarkan dulu ya asisten ya. Mari kita simak. Rekaman CCTV berkedudukan sebagai alat bukti elektronik yang sah dan berfungsi sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Agar kedudukannya diakui secara sah dan memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan, rekaman CCTV harus memenuhi beberapa syarat utama. 1. Diperoleh secara sah, perekaman data harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang, kepolisian, kejaksaan, DAL. 2. Keaslian, otentisitas, rekaman harus valid, tidak mengalami rekayasa atau manipulasi, dan dibuktikan melalui uji digital forensik. 3. Relevansi, isi rekaman harus memiliki kaitan langsung dengan peristiwa tindak pidana yang sedang disidangkan. Dan 4. Alat bukti pendukung, CCTV umumnya berfungsi sebagai bukti petunjuk yang memperkuat alat bukti lain, seperti keterangan saksi atau ahli, dan biasanya tidak berdiri sendiri. Oke. Asisten, terima kasih asisten. Silakan pakai selimut lagi. Tuh asisten saya sudah bicara, sekarang dia pakai selimut lagi. Silakan Bang Aisi. Bang Si. Oh. Oke, maaf. Asisten tadi asisten ya, silakan ditanggapi. Ya betul, memang apa namanya digital forensik itu ya kita kembali lagi ke pembicaraan kemarin ya, memang harus dari awal dibuktikan otentisitasnya dan itu ada teknisnya ya, di orang digital forensik itu ada teknisnya. Yang kemarin udah dijelaskan oleh asistennya Mr. Z itu ada salah satu tekniknya adalah hashing. Jadi ketika dilakukan cloning itu di-hash, nanti tiap file juga di-hash. Jadi kalau ada perubahan satu bit aja, itu hashnya udah ganti, udah nggak bisa dicocokin. Nah itu dianggap compromise atau dianggap sudah pernah dimanipulasi, kira-kira gitu. Jadi yang ori itu hashnya harus sama. Ya, walaupun kalau kita ngomongin nanti orang matematika ada hash collision dan sebagainya itu urusan lain ya. Tapi chance-nya itu berapa miliar banding satu lah, kira-kira gitu. Tapi itu yang dipercaya sampai hari ini di banyak spektrum ya, termasuk digital forensik itu masih reliable cara itu, teknik itu. Gitu Mr. Z. Yang dimaksud dengan original keaslian itu seperti apa? Silakan. Original asli itu paling gampang adalah bisa di compare 1 banding 1 dengan sistem aslinya.
Jadi proses digital forensik itu tidak boleh memodifikasi aslinya. Oleh karena itu ada proses namanya imaging atau banyak populer disebut orang cloning. Ngolah berikutnya itu di versi cloningannya. Jadi originalnya tetap original. Cloningannya ini yang boleh kita copy, kita iniin lagi, kita utak-utik, kita misalkan tadi ya ada gambar yang nggak jelas, kita perlu untuk enhance, ya kan? Nah, nanti di laporannya itu ditunjukkan ini file originalnya dengan hash-nya sekian. Oke, di sistem hash-nya sekian, sama nggak? Sama. Oke. Saya lakukan apa yang pertama, misalnya? Saya naikkan brightness-nya 50%. Hash-nya jadi segini. Berikutnya tahap berikutnya saya naikkan kontrasnya jadi 10%. Jadi begini, saya tambahkan misalkan algoritmenya si Vettel sekian, jalankan sekali dengan parameter seperti ini. Hasilnya jadi ini. Nah, tahapan itu jelas bahwa dijelaskan di situ algoritma ini tidak merubah gambar, hanya improve kualitas gambar. Begitu kira-kira. Nanti apa yang disebut manipulasi digital itu tidak disematkan kepada improvement, karena sebenarnya kan di enhance itu sebenarnya kalau secara definisi bahasa itu sudah manipulasi, tetapi di definisi hukum bisa jadi tidak manipulasi. Itu nanti ada argumentasi kenapa urutannya itu dijelaskan. Nanti supaya apa? Bisa diulang, karena kan kita ngomongin saintifik tuh. Saintifik syaratnya itu bisa direplikasi. Jadi kalau ada tahapannya itu jelas di laporan itu, orang lain pun bisa menguji dengan cara yang sama dan hasilnya harus sama. Begitu Mr. Ji. Oke, keren sekali ini. Dengar dulu teman-teman, ini namanya keren sekali. Termasuk diantaranya yang lompat-lompat, tidak utuh, rekaman tidak utuh, itu juga menjadi celah. Celah apa? Celah pembelaan. Celah pembelaan oleh siapa? Oleh pengacara teman-teman. Harusnya pengacara senang melihat kasus ini tuh senang. Jangan marah, jangan emosi, jangan uratnya sampai keras-keras. Justru ini jadikan ini sebagai pengalaman. Kalau jaksa memutarkan CCTV rekaman tidak utuh, lompat-lompat, pengacara itu harusnya menjadikan ini celah. Hakim juga begitu. Apakah ini menjadi pertimbangan? Justru akan menjadi pertanyaan hakim. Gitu caranya. Jangan terus udah diputar. Nah, orang-orang yang cermat itu akan melihat apakah ini asli, apakah ini putus-putus, apakah ini sudah direkayasa atau apa. Dan ini menjadi celah daripada pengacara. Pengacara itu tugasnya begitu. Kalau ada bukti yang ditampilkan tidak sesuai dengan aturan, pengacara itu harus keberatan dengan memorinya. Jangan menyalahkan orang lain. Gitu caranya. Saya sabar. Asisten, tolong sampaikan kepada itu pengacara-pengacara yang suka main urat-urat itu. Ceritakan bagaimana kalau rekaman itu tidak utuh di sidang. Coba ceritakan kepada saya. Ayo, pakai baju dulu. Ini asisten saya, dengerin ya. Jika hasil rekaman CCTV tidak utuh dalam sidang, keabsahan alat bukti tersebut bisa ditolak atau tidak memiliki kekuatan hukum. Menurut UU ITE, bukti elektronik harus dijamin keaslian, autentik, utuh, dan tidak mengalami rekayasa. Bukti yang terpotong dapat melemahkan dakwaan atau pembelaan. Dalam hukum acara pidana Indonesia, berikut adalah prosedur dan kedudukan hukum jika rekaman CCTV terbukti tidak utuh atau terpotong. 1. Pemeriksaan keaslian digital forensik. Hakim biasanya akan meminta keterangan dari ahli digital forensik untuk memastikan apakah rekaman yang terpotong tersebut adalah hasil editan, rekayasa, atau karena keterbatasan sistem penyimpanan CCTV itu sendiri. 2. Penilaian kewenangan hakim. Berdasarkan undang-undang, hakim memiliki wewenang penuh untuk menilai autentikasi suatu barang bukti. Jika hakim menilai bukti tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum, bukti tersebut tidak dapat digunakan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sama sekali. 3. Kedudukan sebagai alat bukti petunjuk. Jika rekaman tersebut disahkan oleh hakim, posisinya hanya sebagai alat bukti petunjuk. CCTV tidak bisa menjadi alat bukti utama, primer, dan harus didukung oleh minimal 2 alat bukti sah lainnya seperti keterangan saksi atau surat. Dan 4. Tanggapan penasihat kuasa hukum. Pihak terdakwa atau korban melalui kuasa hukum berhak mengajukan keberatan, eksepsi, dan menyoroti kejanggalan jika ada bukti yang janggal, terpotong, atau tidak utuh karena berpotensi mengaburkan fakta yang sebenarnya. Tuh, piye Jal, asisten saya aja pinter. Bagaimana Bang Ari? Ya, itu pasti bakalan menjadi eksepsi dari pihak Riri nanti ya, bakal dibacakan nanti di pledoi itu mungkin salah satunya kejanggalan-kejanggalan yang Pak Tony juga tahu lah pasti kan, dia lebih tahu juga Mr. Ji. Oke. Sekarang Dede katanya mau ngomong apa Dede? Iya, saya mau tanya ke IC aja, Om IC ini. Silahkan. Itu CCTV itu
itu kan yang ditampilkan itu kan ada tanggal, jamnya. Nah, itu bisa nggak itu dimodifikasi? Bisa nggak itu dimodifikasi mengenai tanggal dan jamnya itu? Masalahnya begini, kalau orang melihat sepintas bahwa itu tanggal dan jamnya itu akurat kelihatan akurat sekali, tanggal 30 jam sekian. Nah, itu juga diakui sama si Ririn. Nah, itu dia berkata gitu. Nah, tapi di dalam sidang itu tidak disebutkan bahwa itu tanggal berapa atau jam berapa. Cuman itu saya mengangkut telur dan beras. Nah, masalahnya itu tanggal dan jam, apa itu bisa dimodifikasi? Mohon pencerahannya. Langsung. Ya, kalau ditanyakan bisa, ya bisa. Apalagi sekarang ya dengan AI, mudah sekali itu. Gitu kira-kira, Pak Dede. Oh iya, saya agak Oke. lupa tadi ingin menyampaikan ini, Mr. Z. Silakan. Terkait persepsi publik ya. Jadi kayak kemarin itu kan disajikan bahwa ada penyidik yang menggunakan tools yang namanya Cerbret, ya kan. Cerbret ini kan jadi ramai populer gara-gara Rismond ngomong itu di persidangan Vina. Waktu itu dia membacakan laporan forensik handphone temennya Vina itu, yang 2 orang itu, yang perempuan 2 orang itu, yang Vina nginep di rumahnya dia, pengakuannya itu. Nah, Cerbret itu betul adalah salah satu tools yang digunakan expert digital forensik untuk melakukan tugasnya. Saya balikin ya, salah satu tools. Ya, tools forensik, apakah cuma Cerbret? Tidak, banyak sekali di dunia ini. Tiap digital digital forensik expert itu bisa menggunakan tools preference-nya masing-masing. Ya, saya mungkin Bang Dede sama Bang Kopi Pahit punya alat bisa beda, tapi outcome-nya mungkin mirip gitu, tujuannya sama gitu. Nah, itu biasa. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah ketika orang melakukan kerjaan itu menggunakan tools semacam Cerbret, apakah dia layak dikatakan sebagai pekerjaan digital forensik? Jawabannya apa kira-kira? Tentu tidak. Tentu tidak. Terima kasih jawabannya, Bang Wali. Sudah puas, Bang Dede sudah dijawab? Ya, oke, sudah puas. Oh iya, satu lagi tuh, baru lupa saya. Terkait laporan Cerbret itu juga agak aneh ya. Kan ada narasi bahwa Ririn dan Prio ini kan lari kemana-mana itu, yang ke hotel, kemudian lari ke Jakarta, ke Bogor, kemudian ke Semarang, ke Demak, sampai akhirnya ke Surabaya dan balik lagi ke Indramayu. Yang kemarin Mr. Z cerita itu, ngapain sudah sampai Surabaya kok balik ke Indramayu kok aneh betul gitu, udah lari udah sampai jauh-jauh ke baliknya. Ini harusnya Cerbret itu punya output, salah satunya adalah disebut sebagai location artifact. Kenapa kok tidak disajikan? Gitu. Nah, ini yang Mr. Z yang saya agak lihat perjalanan sidangnya ini agak menarik, Mr. Z. Kalau kita berlandaskan KUHAP ya, itu kan harusnya jaksa yang memberikan dakwaan, kemudian terdakwa menyanggah, kan harusnya proses seperti itu ya. Yang terjadi sekarang, terdakwa menceritakan sesuatu disanggah sama jaksa melalui tangan penyidik. Betul nggak itu kira-kira nih? Kira-kira jalannya sidang ini sebenarnya itu. Jadi kayak nggak sesuai KUHAP sebenarnya. Mohon dikoreksi. Ya. Nah, itulah yang jadi kalau mengambil kesimpulan sesuai atau tidak, kita ini sekarang disajikan oleh fakta-fakta persidangan. Dinamika persidangan kita semua melihatnya itu. Apalagi teman-teman semua yang ada di sana itu mengupload video-videonya. Itulah yang menjadi bahan pembicaraan kita di sini. Kesimpulannya seperti apa? Nanti kita lihat. Apakah itu menjadi salah satu penilaian hakim atau tidak? Begitu kawan-kawan. Jadi saat ini jangan diperintahkan saya untuk menilai, ya. Karena sejujurnya aku, teman-teman semua itu sedang membahas mengenai itu. Oke teman-temanku, ini sudah jam berapa nih? 1:30 ya. Saya ingin memberikan statement sedikit ini. Kita ini manusia. Manusia itu diberikan akal sehat. Akal sehat untuk apa? Untuk berpikir. Silakan itu digunakan. Akal sehat itu untuk memilih,
silakan itu Anda gunakan. Mau yang baik atau yang buruk, silakan. Silakan Anda memilih. Di Komal ini tak pernah, jangankan kok mengucapkan ya, membayangkan, berpikir itu tidak. Tak pernah membayangkan namanya penyesatan, itu tidak pernah. Tidak pernah terpikirkan. Terpikir aja loh tidak. Untuk itu teman-temanku, silahkan teman-teman berpikir. Silahkan Anda memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jangan membuat statement kalau tidak pernah dengar. Itu susah. Karena apa? Ditanamkan di otak Anda itu sudah ada kebencian. Kalau sudah ada kebencian, mau ngomong baik pun tidak ada nilainya. Karena Anda di otaknya sudah tertanam kebencian. Silakan, saya ingin teman-teman ya berpikir yang lebih baik. Ya, ini kita sedang menyoroti untuk kebaikan, perkembangan penegakan hukum ke depan. Ya, semua yang disampaikan oleh siapapun narasumber di sini, yang ditanyakan oleh siapapun di sini adalah salah satu keinginan. Semuanya berkeinginan untuk lebih baik. Saya sudah katakan, jangankan kebayang, jangankan kepikir untuk menyesatkan. Tidak ada sama sekali. Begitu teman-teman, karena waktu juga yang memisahkan kita, saya mengucapkan terima kasih banyak. Mr. G, saya Ya, tambah dikit. Saya ingin, ya boleh. saya ingin melanjutkan tentang pertanyaan Bang Arif Arong jadi ya kan. Jadi kalau merujuk dengan video yang saya up itu ya, itu kan dia sambil bercerita naik motor, Mazi. Dia mengatakan itu kira-kira korban dibawa pakai apa ya? Nah, sambil jalan tuh naik motor dia. Nah, motornya itu dia langsung ke belakang Mr. D, menuju titik pintu belakang gitu. Seperti apa yang dikatakan dari Porong, kenapa ya tidak pernah di up tentang itu. Nah, tanggal 3 September olah TKP yang kedua kalau nggak salah itu sudah diidentifikasi tuh tentang pintu belakang itu. Jadi jadi saya oh iya ya, mungkin iya gitu kan. Karena itu kan dibawa mayatnya hari besoknya kan, malam besoknya. Artinya bisa saja pelaku memang sudah membukakan dari dalam gitu. Nah, tapi hal-hal yang seperti ini yang kita selama ini hanya fokus kepada CCTV orang yang masuk ke dalam itu jam 5 itu aja kan yang kita ributin selama ini. Tapi ada yang lain gitu yang tidak tersampaikan gitu. Gitu Mr. D. Izin Mr. J sedikit, Bang Kopi Pahit kan kayaknya tinggalnya di sekitaran Indramayu ya, Bang Kopi Pahit ya. Aku kan saudara, aku kan penggemar kamu nyanyi. Aduh, gimana sih? Bang Kopi Pahit, makanya buat teman-teman semua ya. Aku kan temannya Kangen Ben. Buat 379 ini ya, khususnya yang tinggal di sekitaran Indramayu ya. Demi kebenaran, demi kasus ini terang benderang, apapun bentuknya, yang informasi sekecil apapun yang kalian dapat ya. Yang saya berharap ya, yang tidak berani terbuka, cobalah dibuatkan viti-viti kalau kira-kira ada informasi sekecil apapun itu. Nah, contoh Bang Kopi Pahit nih, dengan postingan-postingannya kita juga ngelihat gitu loh, ada apa, ini siapa gitu kan. Makanya saya selalu lihat dari yang lain-lain juga gitu, ngambil informasinya gitu, karena kan saya juga kan jauh gitu. Orang loh, ini Arif Porong ya gitu. Kita kan jauh ya kan, kita jauh, jadi makanya ayo buat yang di sekitaran Indramayu, kalau ada yang mempunyai informasi sekecil apapun, kalau nggak berani dibicarakan secara langsung, cobalah dibuatkan viti-viti itu tadi. Ini udah zaman digital. Intinya kedepannya jangan sampai lagi ada kasus-kasus yang seperti ini lagi ya. Karena ini buat bapak-bapak kepolisian juga, sudahlah jangan pernah lagi merasa nyaman ya dengan kinerjanya yang lama-lama itu. Karena ini udah zaman digital. Apapun itu bentuknya pasti bakal viral gitu. Itu aja Mr. J. Terima kasih. Baik, sebelum closing ini kita mau closing ya. Teman-teman semua, siapapun Anda, Ririn dan Priyo itu saat ini adalah terdakwa kasus pembunuhan berencana. Setidak-tidaknya itulah dakwaan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum haruslah bisa membuktikan dakwaannya. Saya, teman-teman semua di sini mengatakan, silakan tuntut seberat-beratnya, silakan tuntut setinggi-tingginya, asalkan jaksa membuktikan kasus ini secara profesional, prosedural, dan proporsional. Demikian, terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Budin, terima kasih. Pici, terima kasih.
Celita, terima kasih. Ari Porong, terima kasih. Dede, terima kasih. Setuju, Terima Mr. kasih, G. Mr. G. Terima kasih, Mr. G. Ya, Bang Dede, Sudah Bang terungkap Baik, Bang Ismi, dengan jelas dan teman-teman kawan, berkeadilan. terima kasih banyak yang selalu setia ya di sini ya. Bongkar terus. Baik teman-temanku, terima kasih banyak. Semoga kita semua masih diberi sehat. Selamat malam Bang Z. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Kopi Pahit. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang masih setia di bawah. Terima kasih banyak. Siap, Sehat Bapak selalu. Baik.